kamu sudah bersyukur belum? Sehingga kamu tidak tulus nih terhadap apa yang terjadi gitu ya. Orang yang tulus itu cenderung jalan hidupnya mulus gitu. Dan karena syukur itu kan adalah cara paling indah untuk meminta ya. Iya. Lalu apa yang dilakukan Buya? Kita kan namanya iman pasang surut air laut ya. Kadang-kadang kita bisa ingat Allah, tapi begitu buka YouTube, ingat lagi tuh penyakit. Gitu. Bagaimana pegangan kita, paduan kita sebagai mukminin dan mukminah ini, agar kita istiqomah menjalani peristiwa pandemi ini. Teman-teman, ini persoalannya tadi. Kamu sudah bersyukur belum? Sehingga kamu tidak tulus nih terhadap apa yang terjadi gitu ya. Orang yang tulus itu cenderung jalan hidupnya mulus gitu. Ya. Dan karena syukur itu kan adalah cara paling indah untuk meminta ya. Lalu apa yang dilakukan Buya? Kita kan namanya iman pasang surut air laut ya. Kadang-kadang kita bisa ingat Allah, tapi begitu buka YouTube, ingat lagi tuh penyakit. Gitu. Bagaimana pegangan kita, paduan kita sebagai mukminin dan mukminah ini, agar kita istiqomah menjalani peristiwa pandemi ini. Pandemi itu mau kita prokes sehebat apapun, kalau sudah jalannya garisnya kena ya kena. Gimana tuh? Lalu gimana dong? Iman yang keenam itu yang dilupakan orang. Iman yang keenam. Ya, percaya kepada takdir. Tapi percaya itu bukan hanya sekedar percaya. Dalam percaya itu ada yang disebut ridho. Kerelaan. Orang yang percaya itu pasti rela. Pertanyaannya, kita, Bang Dik, rela nggak? Ridho nggak Allah kasih COVID hari ini? Rela nggak jalaninnya? Atau nggak ridho? Udah hampir 2 tahun. Ya, mau gimana lagi? Virus dimanapun di dunia, hampir jarang ada studi mengatakan virus hilang. Yang ada cuma manusia beradaptasi. TBC. Apakah hilang? Enggak. TBC manusia sanggup beradaptasi. Influenza dulu di awal muncul juga sangat gawat sekali. Tapi kita kenapa dipilih oleh Allah jadi khalifah di bumi? Karena bukan makhluk statis. Makhluk yang suka beradaptasi itu manusia. Sesuatu yang disebut merusak oleh malaikat, bagi kita disebut membangun. Jadinya begini kan. Ini kan menurut malaikat ini merusak. Merusak tanah di bumi, kandungan bumi jadi semen. Tapi di tangan Bang Dik jadi nggak jelas begini. Jadi mana? Iya. Teman-teman, ada kemampuan manusia beradaptasi kata Buya. Ya. Persoalannya sekarang dunia maya sudah tak berbatas. Dulu kita bisa menganggap tidak ada gitu ya. Sudah selesai. Tapi ada kepentingan apa ini Buya? Kematian demi kematian dikabarkan, tapi bayi yang lahir tidak pernah menjadi kabar gembira. Sehingga condong ini beritanya tidak seimbang. Islam ya adil, konsepnya adalah adil. Jadi kalau berita tidak seimbang akan melahirkan ketidakwajaran. Yang berbuntutnya akhirnya tidak leluasa dalam bergerak. Akhirnya kita disuruh di rumah aja. Gimana konsep keseimbangan dalam kita berada di rumah maupun dalam suasana pandemi ini, Buya, yang harus kita share ke teman-teman gitu? Manusia itu makhluk yang suka panik. Manusia yang suka panik. Ketika panik, maka memberikan jawaban dan solusi berdasarkan kepanikannya. Ketika orang ditemui kena virus, dicurigai karena dia keliaran, maka jalan keluarnya di rumah. Tapi mungkinkah itu menjadi jalan keluar? Kan tidak. Contohnya hari ini di negeri kita sangat sedih sekali, tapi semua negeri begini. Antara ahli ekonomi dengan ahli kesehatan itu bertengkar terus. Ahli ekonomi tidak mau ada lockdown, PPKM, apapun namanya. Sedangkan orang-orang kesehatan maunya dihentikan dengan cara itu. Tapi saya mau berbicara dari hati ke hati kepada ahli kesehatan. Kalau dia percaya kepada Allah, Allah itu sekarang menginginkan pandemi itu tidak berakhir walaupun kita cuma di rumah. Lalu bagaimana? Kita beradaptasi. Nah, barangkali tawaran vaksin itu adalah tawaran adaptasi. Walaupun jangan kemudian menyekutukan Allah dengan vaksin. Masalahnya hari ini orang menyekutukan Allah juga dengan vaksin. Jalan satu-satunya cuma vaksin.
itu kan pertandingan terhadap Allah. Allah juga nggak ridho. Yes, aku suka kalimat itu. Jangan menandingi Allah yang maha melindungi, maha menyelamatkan dengan vaksin. Ya. Kalau dalam hadis itu Nabi mengajarkan orang sebelum tidur supaya masuk ke alam bawah sadarnya. Jika yang bisa berbahasa Arab, dia akan membaca la malja'a wa la manja illa ilaik, atau illa minka. Ya. Tidak ada tempat lari, tempat mengadu kecuali kepada Engkau. Itu dianjurkan kita sebelum tidur baca itu. Tapi yang biasa kita bacakan cuma yang ringkas. Karena kita maunya di rukhsah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada kalam ini dalam hadis Bukhari, dianjurkan kita sebelum tidur menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wow. Udah menyerahkan belum kepada Allah? Kita berserah bukan berarti kita fatalis, tidak ada usaha. Kita ada usaha. Semua orang hari ini sedang berusaha mencarikan solusinya. Maka kepada ahli ekonomi silakan carikan solusinya, ahli kesehatan carikan solusinya. Aku suka itu. Ahli agama carikan solusinya. Dan jangan bertabrakan. Jangan sampai ahli agama mengatakan tidak ada COVID, nggak benar juga. Jangan sampai juga dokter bilang COVID tidak bisa dihindari dengan doa. Itu menyinggung para ahli-ahli agama, wali-wali Allah. Yes. Dan seterusnya. Apa ya boleh kita katakan alangkah indahnya jika mereka berkumpul ngobrol, ngurusin umat manusia tidak mudah. Keren Buya, keren. Ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, Buya ini menginginkan kita kembali kepada diri kita, introspeksi diri kita. Kita ini siapa? Kalau Anda perancang baju termasyhur sekalipun, punya merek branded yang luar biasa mahalnya, bikin baju dipaksakan, ya ambruk lah, ya bangkrut lah. Coba ciptakan Anda masker yang including dengan jilbab gitu ya, yang passion. Terus kalau seorang pemusik mungkin Buya menginginkan kamu bikin musik-musik terapi, jangan musik-musik jingkrak-jingkrak, ajeb-ajeb. Siapa yang mau kumpul-kumpul nggak boleh. Ya. Terus kenapa kamu tiba-tiba fashion bicara tentang kedokteran, tentang kematian seperti pencatat jumlah-jumlah orang yang mati, mengabarkan tentang kesehatan, sementara Anda adalah ahli pakaian. Nggak masuk. Jadi Buya menginginkan kita kembali kepada diri kita, apa yang kita lihat gitu.